Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati yaitu Bapak Ustadz Dudu Ridwanul Haq selaku dosen pendidikan agama Islam jurusan Hubungan Internasional semester 1. Kemudian yang saya cintai dan juga saya banggakan rekan-rekan kelas HIE yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada teman-teman semua. Baik teman-teman dan Pak Dudu, di sini izinkan saya untuk memaparkan sedikit presentasi saya dalam rangka sebagai tugas pengganti ulangan akhir semester yang temanya berkaitan dengan birrul walidain dan uququl walidain di dalam Islam. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjut kepada slide selanjutnya. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Iksan Maulana dengan NPM 15 12 10 200 dari jurusan Hubungan Internasional kelas HIE. Di sini ada content of this paper. Di sini pembuka pada bab pertama ada pendahuluan yang diisi dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, berikut juga manfaat penulisan. Kemudian disusul dengan adanya bab 2 yaitu diisi pembahasan. Di sini pembahasan poin-poinnya saya cantumkan seperti definisi birrul walidain, kemudian kedudukan birrul walidain, hukum dan hadis birrul walidain, bentuk-bentuk birrul walidain, kemudian ada uququl, hukum sampai larang-larangan dan jenis daripada uququl walidain itu sendiri. Kemudian ditutup dengan kesimpulan. Baik, masuk pada bab pertama yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Ya. Latar belakang di sini adalah kita mengetahui tentang berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Birrul walidain itu merupakan salah satu ajaran Islam yang memang keutamaannya dan tindakannya itu tergolong sebagai tindakan yang mulia. Mengapa demikian? Mengapa dikatakan sebagai tindakan yang mulia dan tergolong utama? Karena ketika kita berbakti kepada orang tua, maka hal itu juga berkorelasi terhadap kita sebagai hamba Allah yang sudah melaksanakan perintahnya. Dan juga kita sudah berbuat baik dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, kedua-duanya itu tergolong ke dalam tindakan yang bisa dikatakan hablum minallah dan juga hablum minannas. Dan bahkan perkara birrul walidain ini memang benar-benar telah diatur di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Karena keutamaannya yang sangat penting di dalam Islam. Tapi berkaitan dengan hal itu, kita menemukan berbagai macam penyimpangan tentang kedurhakaan yang dilakukan oleh anak kepada kedua orang tuanya. Kita urutkan mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat. Contoh seperti memarahi kedua orang tua, sampai mengancam bahkan membunuh kedua orang tua, tatkala keinginannya itu tidak terpenuhi. Ini sangat disayangkan dan na'udzubillah min dzalik. Dan mengenai persoalan hal itu, maka Islam dengan tegas memerintahkan seorang anak harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan dilarang keras di dalam anak untuk mendurhakai kedua orang tuanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 151,
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla yusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Sadaqallahul Aliyul Azim. Ya, qul ta'alau atlu ma haramma rabbukum alaikum. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu. Ala tusyriku. Dan janganlah kamu berbuat syirik. Bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Maka berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, ibu bapak. Di sini juga ada wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narjukum wa iyahum wala taqrabul fawahisya. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, ibu bapak. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut akan kemiskinan. Maka kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji. Ma jahara min hawa wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq. Jalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu. Nah, dari ayat ini, dari surat Quran Al-An'am ini, maka kita dapat memahami bahwa berbuat baik kepada orang tua sudah termasuk ke dalam kewajiban yang sangat ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berkaitan dari latar belakang yang sudah saya paparkan ini, maka ini menarik untuk dikaji lebih dalam lagi. Maka saya akan membahas lebih dalam lagi terkait tema yang saya bawakan ini, yaitu birrul walidain dan uququl walidain di dalam Islam. Ya. Baik, di sini ada rumusan masalah. Ya, berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam makalah ini adalah bagaimana konsep berbakti dan durhaka kepada orang tua di dalam Islam dan juga Al-Quran. Kemudian ada tujuan makalah di sini. Tujuan makalah ini selain untuk sebagai tugas pengganti daripada ulangan akhir semester yang ditugaskan oleh Pak Dudu selaku dosen pendidikan agama Islam. Kemudian penulis di sini juga berharap tujuan dalam makalah ini adalah untuk mengetahui konsep dalam berbakti kepada orang tua menurut Al-Quran, dan juga bagaimana sih konsekuensi seorang ketika ia telah durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian diselipkan juga manfaat makalah yang penulis harapkan bahwa makalah ini dapat memberikan sumbangan yang berharga dan juga menjadi bahan acuan bagi teman-teman yang lain mengenai pentingnya berbakti kepada orang tua dan juga dapat menghindari akan durhaka kepada orang tua. Ya, itulah yang ada pada poin-poin yang ada pada bab pertama, bab 1. Kemudian kita akan masuk kepada bab kedua. Ya, di sini ada poin 2.1 mengenai
definisi dari birrul walidain. Ya, birrul walidain. Birrul walidain ini terdiri dari dua kata, birrul dan walidain. Birrul atau al-birru artinya itu kebajikan. Sedangkan al-walidain artinya dua orang tua. Maka dalam hal ini birrul walidain mengandung makna yaitu mengasihi, menyayangi, mendoakan, taat dan patuh terhadap apa-apa yang kedua orang tua perintahkan dan melakukan hal-hal itu, melakukan hal-hal yang mereka senangi dan juga meninggalkan hal-hal yang tidak mereka senangi. Berbakti kepada orang tua memang merupakan amal yang baik yang dalam hal ini tingkatannya sangat tinggi. Karena orang tua lah yang mengasuh, membesarkan kita, mendidik, dan juga bahkan menghidupi anak-anaknya ya. Maka dari itu seorang anak nih sudah dipastikan tidak akan ia mampu untuk membalas jasa kedua orang tuanya. Karena kedua orang tua jasanya tidak terhitung, baik itu dari segi materi maupun non materi. Nah, maka dari itu salah satu usaha kita sebagai hamba Allah untuk kita dapat memperoleh ridho Allah dan rahmatnya Allah, maka kita sebagai anak dengan cara kita bisa berbakti kepada orang tua. Nah, dengan cara inilah kita dapat memahami bahwa seorang anak ingin dicintai oleh Allah, ingin mendapatkan ridha Allah, maka seorang anak itu berkewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan tentunya menggembirakan hatinya. Kemudian masuk kepada poin 2.2 mengenai kedudukan birrul walidain. Ya, birrul walidain mempunyai kedudukan yang sangat-sangat istimewa di dalam Islam. Allah dan Rasulnya menempatkan orang tua itu pada posisi yang sangat agung dan juga sangat tinggi. Sehingga berbuat baik kepada orang tua itu posisinya sangat mulia di dalam Islam. Itulah yang menjadi penyebab berbakti kepada orang tua sangat diutamakan di dalam Islam. Namun begitu sebaliknya, durhaka kepada kedua orang tua itu di posisi yang sangat rendah di dalam Islam. Karena kenapa? Jika kita ingat betul bahwa betapa susah dan payahnya orang tua saat mengandung kita, kemudian mendidik, kemudian memelihara kita sampai mengurusi kita atas segala keperluan kita semasa kita kecil sampai kita dewasa. Betapa banyak pengorbanan orang tua untuk seorang anak, maka dari itulah perintah Allah untuk birrul walidain itu ditempatkan di dalam urutan yang sangat utama. Dalam hal ini di urutan kedua setelah perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam firman Allah pun di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari zil qurba wal jari zil junubi wassahibi bil hambi wabnis sabil wa ma malakat aimanukum innallaha la tuhibbu man kana muhtalan fahur. Sadaqallahul aliyul azim. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun.
dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu, bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang didekatkan, tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran surat An-Nisa ayat 36. Nah, dari sini ayat ini berusaha untuk menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang tua, dan Allah Subhanahu wa taala mengurutkan perintah berbuat baik kepada orang tua dengan perintah bertauhid itu sama. Jadi kita harus berlaku hormat dan hikmat, cinta kasih kepada orang tua, dan inilah ketika kita sudah taat kepada Allah, sebab dengan perantaraan kedua beliaulah, kedua orang tua, maka Allah telah memberi nikmat kepada kita yang sangat besar, yaitu kita pernah bisa untuk merasakan bagaimana senang dan susahnya hidup di alam dunia ini gitu. Karena itulah maka Allah menempatkan posisi orang tua yang sangat mulia, karena beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya hidup, pahitnya hidup, dan pelajaran-pelajaran hidup yang kita dapatkan di dunia ini berkat perantara kedua orang tua kita. Nah, hal ini menunjukkan betapa agungnya berbuat baik kepada orang tua, dan sesuatu yang diurutkan dengan perintah bertauhid, pasti tentulah hal itu sangat-sangat penting di dalam ajaran Islam. Baik, kita lanjut masuk pada poin 2.3, di mana di sini ada hukum birrul walidain. Ya, kata para ulama Islam, dan para ulama Islam itu sudah sepakat bahwa hukum berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua adalah wajib, lain terhadap perkara yang haram tentunya. Nah, syariat Islam meletakkan kewajiban birrul walidain ini menempatkan posisi kedua setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mengesahkannya dalil-dalil sahih dan syar'i, dalil-dalil yang jelas, banyak sekali. Di antaranya terdapat satu ayat yang itu menunjukkan kewajiban khusus untuk berbuat baik kepada orang tua tadi. Quran surat An-Nisa ayat 36. Ya, dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah, dan janganlah kamu sekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapak. Nah, ini adalah bukti bahwa berbuat baik atau berbakti kepada orang tua sangat mulia dan sangat besar pahalanya sebagai seorang anak ketika sedang melaksanakan hal ini, hal berbakti kepada orang tua, dan itu posisinya sangat mulia di dalam Islam. Kemudian ada 2.4, yaitu bentuk birrul walidain. Nah, di sini saya banyak sekali ya bentuk-bentuk birrul walidain, namun saya mengambil hanya 7 poin di sini. Yang pertama adalah ketika berbicara kepada orang tua, kita dituntut untuk bisa dengan penuh kesantunan. Jangan sampai kita mengatakan padanya perkataan-perkataan seperti ataupun membentak keduanya dengan ucapan yang menyakitkan, dan itu dilarang di dalam Islam sebagai seorang anak berlaku kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, kita harus bisa mentaati kedua orang tua kita di dalam perkara yang bukan tanpa kemaksiatan ya. Karena dalam hal ini tetap kita tidak boleh mengikuti apa-apa yang dikatakan kedua orang tua jika dalam hal ini adalah hal-hal yang buruk gitu. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa berlemah lembut, bersikap lemah lembut terhadap kedua orang tua kita. Jangan sampai kita ketika berhadapan dengan kedua orang tua kita
menunjukkan muka-muka yang masam, yang itu bisa justru menyakiti hatinya. Dan jangan sampai kita memandang keduanya dengan pandangan sinis atau apalagi pandangan marah ya. Oke, kemudian yang keempat, kita nggak boleh dalam hal ini dalam keseharian ya, dalam melakukan aktivitas kita nggak boleh nih anak duduk di tempat yang lebih tinggi dari kedua orang tua, dan jangan berjalan di hadapannya dengan semena-mena gitu. Kemudian yang kelima, ketika ada masalah ataupun kita sebagai anak mempunyai suatu urusan, maka kita wajib sekali ya, kita dianjurkan, kita wajib untuk mengajak kedua orang tua kita bermusyawarah, merundingkan masalah-masalah ini gitu. Kemudian ketika kita menyakiti kedua orang tua, kita punya salah, maka kita wajib hukumnya untuk minta maaf kepada keduanya gitu. Kemudian yang keenam, janganlah kita berdusta kepada kedua orang tua kita, apalagi sampai mencela, melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka tidak sukai, karena itu bisa sangat menyakiti hati keduanya. Kemudian yang ketujuh, sambutlah segera panggilan kedua orang tua ketika kedua orang tua membutuhkan bantuan ataupun hal-hal lain yang dalam hal ini kedua orang tua memanggil kalian gitu. Labaika wahai ayahanda, labaika wahai ibunda. Sambutlah dengan perkataan-perkataan seperti itu, seperti perkataan-perkataan yang baik. Kemudian di sini ada ukukul walidain. Ya. Tadi kan kita bahas terkait dengan birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Tapi sekarang kita akan membahas hal-hal yang berkebalikan dari birrul walidain, itu ukukul walidain. Di mana ukukul walidain di sini adalah suatu perbuatan durhaka atau menyakiti hati orang tua, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, seperti contohnya memutus hubungan silaturahmi kepada orang tua karena suatu problem yang tak kunjung selesai, dan itu sudah bisa dikatakan sebagai ukukul walidain. Bahkan di dalam Al-Quran, larangan melakukan durhaka kepada orang tua serta perintah agar berbakti kepada orang tua sangat banyak ditemukan. Contohnya tadi ya sudah disebutkan oleh saya juga bahwa Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36, sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat murka terhadap orang-orang yang menyakiti kedua orang tuanya sendiri, dan apalagi mengharamkannya untuk menjauhinya, memusuhinya gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk orang-orang yang seperti ini masuk surga, meskipun dalam hal ini ia sering beribadah atau taat ibadah, ahli ibadah. Tapi ketika ia sudah menyakiti hati orang tua dan orang tua tidak ridho, maka jangan sedikit pun ia berharap untuk bisa masuk surga. Maka nggak heran jika Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada kedua orang tua, terutama seorang ibu yang disakiti oleh anaknya sendiri dengan mengabulkan doanya. Ya, karena ya doa ibu adalah doa yang paling mustajab ya. Maka ketika kita sudah menyakiti hatinya, maka bisa saja kedua orang tua kita mendoakan kita yang tidak, justru yang malah membahayakan kita kan gitu. Dan itu tidak diperbolehkan oleh seorang anak untuk bisa menyakiti hati kedua orang tuanya. Maka dengan demikian, jika orang tuanya mendoakan agar anaknya celaka, ya, sang anak pasti akan dipastikan celaka. Hal itulah yang dijelaskan dalam hadis ini sesuai hadis. Hal itulah yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa
Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang mustajab dan tidak diragukan lagi doanya, yaitu yang pertama doa orang yang teraniaya, kemudian doa orang yang berpergian, dan doa kedua orang tua kepada anaknya. Maka di sini ridho orang tua adalah ridhonya Allah. Dan ketika kita ingin punya hajat ataupun ingin punya mimpi, maka jangan sampai kita menyakiti hati kedua orang tua, agar kedua orang tua kita terus mendoakan kita, dan insya Allah doa-doa itu pasti akan terkabul. Ya. Kemudian di sini ada 2.6 hukum hukukul walidain. Di sini ada hadis yang diriwayatkan dari Al-Bukhari, di mana telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari ayahnya, dari Humaid bin Abdurrahman dan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya termasuk dari dosa besar adalah ketika seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri. Dan beliau ditanya, kenapa hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, seseorang mencela atau melaknat ayah orang lain, kemudian membalas mencela ayah dan ibu orang yang pertama. Ya, jadi di sini hukumnya sangat jelas ya, di dalam Al-Quran pun banyak dikatakan bahwa hukukul walidain di dalam Islam. Kemudian masuk kepada 2.7, ada larangan-larangan hukukul walidain. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang hak-hak orang tua dan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, serta melarang mendurhakai kedua orang tua. Allah Ta'ala telah menempatkan hak orang tua setelah haknya dalam banyak ayat. Yang pertama, dalam Quran surat Al-Isra ayat 23-24, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik mungkin. Jika salah satu seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan dalam tanda kutip, dan janganlah kamu membentak mereka dengan ucapan-ucapan atau nada-nada yang tinggi. Maka ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Kemudian ada juga dalam riwayat hadis Al-Bukhari, sahabat Abdullah bin Al-Ash radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda bahwa dosa-dosa besar diantaranya adalah berbuat syirik kepada Allah, kemudian durhaka kepada orang tua, kemudian membunuh jiwa dan sumpah palsu. Nah, di sini sudah jelas bahwa dalam Islam sangat dilarang sekali ya. Bahkan di sini dikatakan bahwa dosa besar ketika kita telah durhaka kepada kedua orang tua. Nauzubillahi min syarri. Kemudian di sini ada 2.8 tindakan hukukul walidain. Nah, ada beberapa poin yang saya tempatkan di sini. Yang pertama ada membuat keduanya menangis, baik dengan perbuatan ataupun ucapan, dan itu sudah termasuk dalam tindakan hukukul walidain. Kemudian menghardik keduanya dengan menyemburkan kata-kata keras seperti berseru dan berkeluh kesah saat diperintah keduanya. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan keduanya dengan perkataan
Kemudian yang ketiga, menampilkan muka-muka yang masam atau mengurutkan kening ketika di hadapan mereka. Dan yang keempat selanjutnya adalah memandang dengan pandangan marah, memalingkan muka, bahkan ketika berbicara memotong pembicaraan, membantah keduanya, dan itu adalah sudah termasuk ke dalam uququl walidain. Kemudian yang kelima, tidak membantu pekerjaan rumah orang tua, bahkan justru malah memerintah mereka seperti layaknya mereka itu pembantu. Nah, perilaku seperti ini tidak boleh dilakukan, terutama jika kedua orang tua kita atau ibu kita lemah atau dalam keadaan sakit. Adapun bahkan jika ibu kita dalam hal ini diperintah oleh kita dengan hati yang senang, bukan berarti ini diperbolehkan ya. Justru itu tetap tidak diperbolehkan dalam Islam. Kemudian yang keenam, memancing masalah di depan mereka dan menjatuhkannya ke dalam lubang kesulitan. Nah, inilah beberapa tindakan-tindakan yang tercatat bisa dikatakan sebagai ke dalam tindakan uququl walidain. Jangan sampai kita masuk kepada salah satu dari poin-poin di sini. Nauzubillahi min dzalik. Ya, baik, itulah tadi isi poin-poin dari bab 2. Kemudian kita masuk kepada kesimpulan di sini dari presentasi ini. Ya, di dalam Islam, bentuk berbakti kepada orang tua atau birrul walidain adalah salah satu ibadah yang sangat-sangat besar pahalanya. Kebaikan-kebaikan yang dipersembahkan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah lawannya adalah durhaka kepada kedua orang tuanya, berbuat kejelekan dan menyanyiakan hak. Kata para ulama di dalam Islam, para ulama sepakat bahwa hukum berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua adalah wajib, selain terhadap perkara yang haram. Kemudian syariat Islam pun meletakkan kewajiban birrul walidain ini menempati posisi kedua setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, berbakti kepada orang tua banyak sekali keutamaannya. Contohnya, kita bisa dimasukkan ke surga, amin, dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua semasa hidup dan setelah kehidupan itu tentunya bisa kita aplikasikan selama kita masih bisa melakukan itu gitu. Maka kita manfaatkan kesempatan itu. Ya, tapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bagi seseorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya, atau dalam hal ini uququl walidain. Asy-Syaikh Abu Amr bin As-Salah rahimahumullah bertutur di dalam kitab Al-Fatawa bahwa uququl walidain adalah setiap perbuatan yang dalam hal ini bisa menyebabkan kedua orang tua terluka atau yang semisalnya. Nah, termasuk dosa besar perbuatan yang mengarah pada kedurhakaan, contohnya seperti memaki atau menghina kedua orang tua. Dan dalam hal ini Allah sangat mempercepat ajab bagi orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak masuk ke dalam tipe-tipe orang yang uququl walidain. Namun harapannya kita semoga bisa memperbaiki diri kita selagi masih bisa menjalankan kehidupan dan ada kesempatan, semoga kita masuk kepada golongan orang-orang yang birrul walidain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan itulah, sekian, terima kasih. Itulah pemaparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Unjur man qala wala tanjur man qala. Yang salah datangnya tentunya dari saya, dan yang benar tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.